Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika dengan NIM 2020202074 dari kelompok 6 materi probabilitas dan dasar-dasar statistika inferensial. Saya bersama kedua rekan saya, yaitu Sahira Maharani dan Sinta Dwi Mandariuni. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi probabilitas. Untuk pengertian probabilitas yaitu atau peluang, yaitu kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang relatif terhadap kejadian lainnya. Dalam arti dapat terjadi lebih dari satu kali. Probabilitas ini terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, yaitu jika probabilitas suatu peristiwa akan terjadi sudah dapat diketahui, tetapi belum dilakukan percobaan. Dalam arti dapat terjadi lebih dari satu kejadian. Yang kedua, probabilitas relatif, yaitu nilai probabilitas ditentukan atas dasar proporsi dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu observasi atau percobaan. Dan yang terakhir itu probabilitas subjektif, yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan atau subjektif. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu 2 buah dadu dilemparkan ke atas secara bersamaan. Tentukan probabilitas munculnya angka yang berjumlah 5. Di sini telah kita ketahui bahwa 2 buah dadu yang dilempar secara bersamaan. Di sini kita ketahui bahwa satu buah dadu itu memiliki 6 sisi. Memiliki 6 sisi. Ini kan ada 2 buah dadu yang berarti memiliki 12 buah sisi. Kemungkinan munculnya angka berjumlah 5 itu X, itu sama dengan 4. Berarti pada dadu pertama itu misal memunculkan angka 1, dan pada dadu kedua itu memunculkan angka 2. Angka 4. Dadu pertama itu memunculkan angka 1 dan dadu kedua itu memunculkan angka 4. Sehingga totalnya 5. Dan dadu pertama memunculkan angka 4 dan dadu kedua memunculkan angka 1 sehingga totalnya 5. Dan juga untuk dadu kedua, dadu pertama memunculkan angka 2 dan dadu kedua memunculkan angka 3 sehingga totalnya itu 5. Dan begitu pula sebaliknya, dadu pertama itu memunculkan angka 3 dan dadu kedua itu memunculkan angka 2. Jadi probabilitas munculnya angka yang berjumlah 5 itu ada 4, yaitu 1 dan 4. Yang kedua 4 dan 1, dan 2 dan 3, dan 3 dan 2. Sehingga dari total masing-masing kedua angka ini itu berjumlah 5. Dan untuk N-nya itu 36. Kenapa 36? Tadi kan 2 buah dadu tadi kan dilempar secara bersamaan. Kemungkinan akan munculnya angka kedua dadu tersebut itu misalkan 1,1 atau 1,2, sehingga dia menjadi 6, sehingga memunculkan atau mendapatkan angka 6 dan 6. Dadu pertama memunculkan angka 6 dan dadu kedua memunculkan angka 6.
sehingga totalnya itu 36. Langsung saja ke pertanyaan, yaitu tentukan probabilitas munculnya angka yang berjumlah 5. Munculnya angka berjumlah 5 yaitu, tadi kan X-nya kita ketahui itu 4, ya 4 kan X-nya itu setelah kita ketahui itu 4. Untuk X-nya itu kan rumusnya itu X per N. Untuk X-nya itu 36. Berarti 4 per 36. 4 per 36 itu sama dengan 4 per 36 itu ya klik 0 itu 4 per 36 sama dengan 1 per 9. 1 per 9 berarti kalau di bilangan desimalnya yaitu 0,11 ya, 0,11. Ya, kalau di sini aja. Untuk bilangan desimalnya itu 0,11. Untuk soal yang kedua, ini terdapat tabel, yaitu kondisi dari buah mangga dan buah pepaya, yaitu kondisi baik dan busuknya. Kondisi baik itu kita lambangkan A, dan kondisi busuk itu kita lambangkan B. Dengan jumlah dari total semua antara pepaya dan mangga itu adalah 40. Yang ditanya yaitu berapa probabilitas buah mangga dan busuk serta pepaya dan baik. Yang B, berapa probabilitas buah mangga atau kondisinya baik. Dan yang C, berapa probabilitas kondisinya busuk dan buah pepaya. Dari buah pepaya. Langsung saja kita jawab, yaitu probabilitas mangga busuk berarti 6 ya. Ini kan ditanya probabilitas buah mangga dan busuk, serta berarti kita harus menyelesaikan dua bagian ini, yaitu probabilitas buah mangga dan busuk dan pepaya yang baik. Berarti untuk probabilitas buah mangga busuk itu sama dengan, kan buah mangga busuk itu di mangga kan 6 dan total keseluruhan buah mangga itu kan 30. Berarti di sini masuk rumus 0 itu berarti kan 6 per 30. 6 per 30 itu sama dengan 1 per 5 ditambah bukan ditambah, berarti kalau di desimalkan itu 0,2 ya. 1 per 5 kalau didesimalkan itu 0,2. Nah, ini untuk probabilitas mangga busuknya itu 0,2. Dan selanjutnya pepaya dan baik. Probabilitas
pepaya baik itu A itu sama dengan yaitu kan yang buah mangga baik itu terdapat 8 dan total dari buah mangga yang antara baik dan busuk itu 10. Berarti 8 per 10 itu sama dengan 4/5. 4/5 atau desimalnya 0,8. Bisa kita lihat di sini ya. Untuk pertanyaan yang B, berapa probabilitas buah mangga atau kondisinya baik? Probabilitas mangga ditambah probabilitas mangga baik. Berarti ini probabilitas mangga yaitu mangga untuk total dari mangga antara baik dan busuk itu kan 30. Kita tulis ini 30 per total dari keseluruhan antara buah mangga dan pepaya itu kan 40. Berarti di sini kita tulis 40. Itu 3/4 ya. Telah dikecilkan 3/4 atau 0,75. Terus ditambah untuk probabilitas A yaitu yang baik ya, berarti 24 0 sama dengan spasi 24 per total dari mangga dan pepaya 40 per 40 itu sama dengan 3/5 atau desimalnya 0,6. Kita tambah antara 0,75 ditambah 0,6. Itu sama dengan 1,35. 1,35 berarti untuk di sininya ya. Berarti totalnya itu 1,35. Kalau pecahannya itu 5,4/4. Itu sama dengan 5,4/4. Sama dengan bisa ya. Berarti intinya hasil dari penjumlahan antara 0,75 ditambah itu 0,6 yaitu 0,135. Untuk yang B, untuk yang C, pada pertanyaan itu berapa probabilitas kondisi busuk dari buah pepaya? Kondisi busuk dari buah pepaya berarti probabilitas P pepaya gabung B. Busuk kan pepaya yang busuk. Pepaya gabung B berarti pepaya gabung B berarti 8 buah pepaya yang busuk buah pepaya yang 8/40 sama dengan 0
kasih 8 per 40 itu sama dengan 1/5 atau 0,2 desimalnya. Terus dikali ini kan probabilitas P syarat yang ini itu tuh yang disebut itu syarat B, berarti 2 per 8 1/4, sehingga total antara 0,2 dikali 0,25 itu jumlahnya 0,05. Lanjut ke contoh soal yang terakhir. Ada contoh soal yang terakhir. Itu hasil ujian statistik pada 65 siswa pada Fakultas Ekonomi UIN Raden Fatah Palembang sebagai berikut. Untuk X-nya itu adalah nilai dari statistiknya, yaitu ada 0,5 atau 5,0 atau 6,5, 7,4, 8,4, 8,8, 9,5. Untuk frekuensinya terdapat dari 11 siswa yang mendapatkan nilai 5, 14 siswa yang mendapatkan nilai 6,5, dan seterusnya sehingga terdapat 5 siswa yang mendapatkan 9,5, nilai 9,5. Berarti langsung saja kita kerjakan. Untuk menentukan probabilitas salah seorang mahasiswa yang nilai statistiknya itu 8,5. Oke. Untuk X itu adalah nilai statistik ya. Yang sudah saya jelaskan tadi, X itu adalah nilai statistik. Berarti P probabilitas nilai X 83, ya kan? Berarti kita tulis probabilitas nilai X itu sama dengan 8,3 itu berapa? Yaitu untuk 8,3, maaf saya salah, ini seharusnya 8,3 bukan 8,4. Maaf ya. Untuk 8,3 itu kan 15. Di sini 15. 15 total dari mahasiswa itu adalah 65/65. Itu sama dengan 3/13 atau 0,23079 dan seterusnya. Sehingga probabilitas kita tulis ya, sehingga probabilitas salah seorang mahasiswa yang nilai statistiknya 8,3 yaitu 0,23. Baiklah, selesai dari saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh rekan saya
yang bernama Sahira Maharani. Kepada Sahira Maharani, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Tasya, yaitu beberapa aturan dasar probabilitas. Ini terbagi menjadi dua, ada aturan penjumlahan dan ada aturan perkalian. Nah, aturan penjumlahan ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah kejadian saling meniadakan, dan ada pun kejadian tidak saling meniadakan. Kejadian saling meniadakan, rumusnya yaitu PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Dan yang kedua yaitu kejadian tidak saling meniadakan, rumusnya yaitu PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B. Yang selanjutnya yaitu aturan perkalian. Nah, aturan perkalian ini terbagi menjadi dua. Ada kejadian tak bebas dan ada pun kejadian yang bebas. Kejadian tak bebas ini terbagi menjadi tiga. Ada probabilitas bersyarat, ada probabilitas gabungan, dan ada probabilitas marginal. Yang pertama, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat yaitu ditentukan set B dan set A. Probabilitas terjadinya A sama dengan syarat bahwa B sudah terjadi atau akan terjadi. Maka ditulis rumusnya PA per B sama dengan PA dan B per PB. Yang selanjutnya yaitu probabilitas gabungan, yaitu situasi probabilitas terjadinya satu peristiwa mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lain. Jika A dan B merupakan sebarang dua kejadian dalam suatu ruang sampel S dan PA tidak sama dengan 0, maka rumusnya yaitu PA dan B sama dengan PA dikali B per A. Selanjutnya ada probabilitas marginal. Probabilitas marginal ditulis rumusnya seperti ini. PR sigma di dalam kurung S1 PR per S1. Dan yang kedua ada kejadian bebas. Kejadian bebas ini yaitu probabilitas independen. Dikatakan saling bebas atau independen artinya kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian B. Dan sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian A. Bila A dan B dua kejadian saling bebas, maka rumusnya berlaku seperti ini. P, A, dan B sama dengan PA dikali PB. Oke, selanjutnya saya ada contoh soal. Contoh soal ini diambil dari contoh kejadian saling meniadakan. Sebuah dadu dilemparkan ke atas, peristiwanya adalah A sama dengan peristiwa mata dadu 4 muncul, B peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Tentukan probabilitas dari kejadian berikut. Mata dadu 4 atau lebih kecil dari 3 muncul. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Kita cari dulu PA-nya. PA-nya yaitu 1/6. Nah, selanjutnya ada PB-nya juga. Kita cari PB-nya. PB-nya itu saya sudah dapat. Hasilnya 2/6. Jadi rumus dari soal ini yaitu P A atau B sama dengan P A ditambah dengan P B. Oke, selanjutnya PA tadi kan 1/6. Jadi kita masukkan
seperti ini, 1/6 ditambah dengan PB. PB-nya tadi yaitu 2/6. 2/6. Maka hasil yang didapatkan dari penjumlahan tersebut yaitu 0,5. Ini jawabannya. Oke, ke selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. Ini. 2 buah dadu dilemparkan bersamaan apabila A peristiwa Oke, selanjutnya 2 buah dadu dilemparkan bersamaan apabila A sama dengan peristiwa mata 4,4 muncul, B peristiwa mata lebih kecil dari 3,3 muncul. Tentukan probabilitas P, A, atau B. Jadi jawabannya seperti ini. Kita cari dulu PA, cari dulu yang seperti tadi. Saya sudah dapat PA-nya 1/36. Nah, selanjutnya kita cari PB. PB-nya itu saya sudah dapat juga, hasilnya 14/36. Jadi rumus dari soal ini, tidak, kita cari dulu PA dan B-nya. PA dan B yaitu 0. Jadi rumus dari contoh soal ini yaitu P, A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah dengan P dalam kurung B dikurang dengan P, A, dan B. Selanjutnya, PA tadi kan 1/36. Jadi kita masukkan saja 1/36 ditambah dengan PB-nya tadi. PB-nya tadi itu 14/36. Oke, dan dikurang dengan P, A, dan B. Nah, P, A, dan B-nya yaitu 0. Oke, setelah kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 0,42. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta Dwi Mandaryuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sinta Dwi Mandaryuni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sahira Maharani, yaitu materi yang selanjutnya tentang teorema Bayes. Materi atau teori tentang teorema Bayes telah dijelaskan sebelumnya pada presentasi kelompok di mata kuliah Statistika Pendidikan. Sekarang kita akan penerapan teorema Bayes dalam aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama tentang teorema Bayes yaitu pada penyakit yang diderita oleh 10% populasi terdapat sebuah alat uji dengan akurasi 95% mendeteksi penyakit tersebut. Namun, alat tersebut memiliki kemungkinan 5% mendeteksi orang tidak sakit. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit? Oke, kita langsung dilihat di sini. Diketahui peluang sakit itu ada 10%, peluang tidak sakit itu ada 90%, peluang deteksi sakit karena sakit itu ada 95%, peluang deteksi sakit karena tidak sakit itu ada 5%. Baiklah, pertama-tama kita mencari peluang dideteksinya sakit. Peluang dideteksi sakit itu di sini ada 0,14. Selanjutnya itu masuk ke rumus inti, mencari
berapa kemungkinan atau berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit. Kita masukkan saja sesuai yang diketahui, diperoleh hasil akhir yaitu 67,857%. Baiklah, materi yang kedua yaitu tentang statistika inferensial. Begitu pula teori tentang statistika inferensial telah dijelaskan pada presentasi kelompok pada mata kuliah statistika pendidikan. Selanjutnya kita penerapan dalam Microsoft Excel. Langsung saja kita ke contoh soal. Sebelumnya, saya akan membacakan statistik inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya, maupun sampel yang diambil dari populasi, hingga dalam peramalan serta juga bisa penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Statistik inferensial merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau cara yang berkaitan dengan analisis bagian data, yang mana selanjutnya akan sampai pada peramalan maupun penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari populasi. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Data penelitian antara dua variabel biaya promosi X dan variabel penjualan rumah Y. Tentukanlah analisis korelasi sederhana atau tentukan koefisien linier. Baiklah, di sini sudah tersedia tabel penelitian dari dua variabel promosi X dan Y. Pertama, kita tentukan nilai N-nya. Kita langsung saja. Bisa langsung dilihat di penjelasan layar. Kita blok terserah dari nilai X atau nilai Y, sama saja. Maaf, salah. Pertama itu rumus mencari keseluruhan data itu sama dengan kita blok dari salah satu data, enter. Diperoleh nilai N yaitu 15, selanjutnya yaitu sigma XY. Selanjutnya yaitu sigma X. Sigma Y. Dan sigma X kuadrat sigma Y kuadrat sigma X dikuadratkan. Di sini sudah diperoleh nilai sigma S dan sigma Y, terus kita tinggal kuadratkan saja. Begitu pula nilai dari sigma Y dikuadrat.
Oke, sudah diperoleh data-data atau ketentuan rumus dari koefisien atau korelasi linier. Selanjutnya kita masukkan saja berdasarkan yang kita cari tadi. Sama dengan nilai N 15, kita kasih kurung dulu. Dengan kurung 15 dikali akar. Adapun di sini akar kita menggunakan rumus SQ RT. Nah, yang paling atas. Terus nilai N dikali N dikali sigma X kuadrat dikurang ke kurung sigma X dikuadrat kurung dikali buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadrat. Tutup kurung, enter. Oke, di sini terdapat hasilnya num. Menurut yang saya pelajari atau saya searching di Google, num ini artinya hasil dari koefisien atau korelasi linier ini antara terlalu kecil atau terlalu besar, atau bisa disebut juga terlalu banyak angka, sehingga dia menghasilkan num. Sebelumnya saya sudah menghitung secara manual, itu memiliki hasil 0,97688. Ini hasil yang saya hitung secara manual, atau bisa 0,97688, atau kita ambil nilai R-nya itu 0,977. Karena angka 6 ini kita bulatkan 97, angka 6 ini kita bulatkan menjadi 7. Oke. Baiklah, di sini kita peroleh hasil dari koefisien korelasi linier, yaitu 0,977. Selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu chi kuadrat. Materi atau teori tentang chi kuadrat telah dijelaskan sebelumnya pada presentasi kelompok. Sekarang kita penerapan atau contoh soal di Microsoft Excel. Langsung saja saya bacakan contoh soalnya. Suatu survei ingin mengetahui apakah ada hubungan asupan lauk dengan kejadian anemia pada penduduk desa X. Kemudian diambil sampel sebanyak 120 orang yang terdiri dari 50 orang asupan lauk baik dan 70 orang asupan lauknya kurang. Setelah dilakukan pengukuran kadar Hb,
Ternyata dari 50 orang yang asupan lauknya baik, ada 10 orang dinyatakan anemia, sedangkan dari 70 orang lauknya kurang, ada 20 orang yang anemia. Ujilah apakah ada perbedaan proporsi antara anemia pada kedua kelompok tersebut. Baiklah, rumus kuadrat K di sini telah tertera, yaitu X kuadrat sama dengan sigma O dikurang E di kuadrat dibagi E. Untuk mencari nilai E sendiri, itu total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Baiklah, di sini telah tertera tabel penjelasan dari soal K kuadrat. Kita langsung saja. Pertama yang kita lakukan, karena di sini hasil atau total dari setiap tabel baris dan kolom telah tertera, kita langsung saja mencari nilai E1. Nilai E1 itu total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Total baris sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Diperoleh nilai 17,5. Begitu pula dengan nilai E2 sampai E4. Selanjutnya kita mencari nilai dari O1 dikurang E1. Selanjutnya yaitu nilai dari O1 dikurang E1 dikuadratkan. Oke, telah diperoleh seluruhnya. Langkah terakhir yaitu kita memasukkan yang diketahui sesuai rumus. O1 dikurang E1 dikuadratkan dibagi dengan E1 ditambah
sama dengan, nah, oke, hasil dari rumus kuadrat K yaitu bisa dilihat pada tabel 142.857. Baiklah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selaku perwakilan kelompok yang terakhir, saya menutup presentasi dari kelompok 6 dengan materi probabilitas dan statistik inferensial. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Baiklah, di sini saya akan menutup presentasi ini dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.